Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Yes, Ibu. Ya, silakan duduk. Ya, ayo silakan duduk. Jadi cari posisi duduk yang menurut kalian aja ya. Oke, sudah dapat posisi duduk yang nyaman semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, boleh Ibu tahu dengan siapa saja Ibu berbicara? Nama saya Cipta, Bu. Saya Abu Farhan, Bu. Ya. Dari kelas 8. Saya pengambil dulu dari kelas 8. Oke, kelas Cipta kelas 8 berapa? 8 juga, Bu. Oh, 8. Nah, jadi kalian sekelas ya? Ya, Bu. Oke, baik. Oke, salam kenal ya semuanya. Mungkin Ibu lagi yang perkenalkan nama Ibu Rasmi binti Amir. Kalian boleh panggil Ibu Rasmi atau Ibu Mimi. Nah, jadi Ibu adalah konselor kalian hari ini. Bu. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi ada kelas ya? Belajar apa tadi? Ada, Bu, belajar matematika, Bu. Oke, belajar matematika. Kalau kalian semuanya matematika kan, pasti Iya. sulit ya belajar matematika? Atau gampang aja menurut kalian? Kalau menurut saya gampang ya, Bu. Saya agak lumayan lah, Bu. Oke. Kalau saya sangat sulit, Bu. Oke, jangan tegang ya kita di sini Baik, sharing-sharing aja kok. Jadi jangan tegang-tegang. Oke, sebelum kesini kalian sudah istirahat atau sudah mampir ke kantin? Saya habis makan tadi, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah mampir. Kalau Cipta sama Nando? Sudah, Bu. Tadi sebelum istirahat sempat mampir ke kantin. Oke. Saya sudah kantin juga sih buat beli makan. Oke, baik. Jadi sudah istirahat semua ya. Jadi sudah pada makan juga. Jadi semoga kegiatan ini lancar dan kalian mengikutinya dengan semangat. Oke, sebelum memulai kita berdoa dulu. Dari kalian ada yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, Nanda silakan memimpin doanya. Baiklah, teman sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Nanda sudah memimpin doa kita. Nah, jadi kita semua sudah perkenalkan diri kita masing-masing. Jadi ada yang tahu apa yang akan kita lakukan hari ini? Tidak. Oke, tidak ada ya. Jadi tidak ada yang tahu ya. Jadi kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi dari beberapa hari yang lalu, Ibu memperhatikan hasil kuesioner sama observasi percakapan singkat di kelas bahwa kalian bertiga ini memiliki permasalahan yang mirip. Nah, kalian sering mengalami perasaan gagal, rendah diri, dan merasa tidak cukup karena sering dibandingkan dengan orang tua kalian. Jadi masa kecil kalian ini penuh dengan perbandingan sehingga timbullah rasa traumanya hingga kalian jenjang SMP. Apakah benar begitu? Iya, Bu. Benar, Bu. Oke. Jadi ya, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Oke, jadi belum pernah. Kalau begitu, Ibu jelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli atau orang yang berprofesional seperti Ibu sebagai konselor untuk membantu kalian menyelesaikan masalah yang kalian hadapi saat ini. Nah, jadi di mana kita menyelesaikan masalah ini dengan dinamika atau suasana kelompok seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, di mana kalian bisa berbagi perasaan, pengalaman, dan masalah-masalah yang kalian alami. Jadi, saat kalian berbagi pengalaman atau perasaan akan didampingi oleh Ibu dan akan didengarkan oleh Ibu juga. Jadi, kami para konselor juga memiliki etika dasar atau kode etik, yaitu asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang kalian ceritakan saat ini tidak akan disebarluaskan, hanya Ibu dan kalian bertiga yang tahu. Nah, namun jika ada sesuatu yang Ibu tidak bisa bantu menyelesaikan dan meminta bantuan dengan pihak lain, mungkin Ibu akan mengalihkannya, namun atas persetujuan juga dari kalian bertiga. Jadi Ibu harap kalian semua bisa menceritakan masalah kalian hadapi secara terbuka dan kalian datang ke ruangan Ibu tidak dengan terpaksa. Jadi kalian bisa menceritakannya secara leluasa. Begitu. Apakah kalian sudah paham? Oke, baik, sudah paham ya. Jadi pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Selama kita melakukan konseling kelompok, waktu kita terbatas sekitaran 40 menit. Oke? Oke. Apakah kalian siap untuk melakukan konseling kelompok hari ini? Siap, Bu. Oke, sudah siap ya.
Oke, jadi hari ini kita akan membahas bersama tentang perasaan gagal, rendah diri, dan merasa tidak cukup karena suka dibandingkan semasa kecilnya. Jadi tujuan kita melakukan konseling hari ini bukan untuk menyalahkan kalian ataupun menyalahkan siapapun, bahkan orang tua kalian. Nah, tapi dari kegiatan ini kita bisa memahami perasaan dan masalah satu sama lain dan bagaimana caranya kita untuk mencari solusi dan mengelolanya secara bersama. Oke, dari kalian bertiga ada yang mau berbagi perasaan akhir-akhir ini, apakah ada yang muncul? Mungkin dari A, kalau ada silakan. Bagaimana perasaannya akhir-akhir ini? Kalau saya sih belakangan ini susah, jadi susah fokus gitu Bu, karena menurut saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar gitu, tapi masih dapat ranking 2 gitu Bu. Jadi orang tua saya merasa kurang puas gitu karena saya masih ranking 2, sedangkan orang tua saya berharap saya tuh ranking 1 terus Bu. Jadi saya masih bingung gitu juga Bu. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena orang tua saya tuh maunya saya ranking 1 terus Bu, sedangkan saya sudah berusaha semaksimal mungkin itu masih ranking 2 gitu Bu. Jadi saya merasa kurang banyak belajar masih Bu. Oke, kalau Ibu lihat dari cara kamu menyampaikan barusan, kamu terlihat sangat putus asa dan merasa kecewa ya, karena orang tua kamu betul-betul tidak memahami dan tidak mengapresiasi pencapaian kamu, seperti itu ya. Oke, jadi ketika orang tua kamu tidak menerima bahwa kamu ranking 1, bagaimana perasaan kamu? Saya lumayan kecewa gitu Bu, karena harapan orang tua saya kan tuh saya dapatnya ranking 1 Bu, sedangkan hasilnya tuh saya dapat ranking 2, jadi orang tua saya merasa kecewa gitu juga Bu, sedangkan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, baik. Jadi Ibu sangat paham apa yang kamu rasakan. Memang terdengarnya bahwa kamu ini merasa sangat kecewa dan kamu merasa diri kamu ini gagal sampai karena tidak bisa memenuhi keinginan untuk mendapatkan ranking 1, gitu ya? Ya Bu. Oke, baik. Kamu pasti sangat kecewa sekali ya. Jadi Ibu sangat paham apa yang kamu rasakan, pasti sangat tidak nyaman ketika mendapatkan perkataan dari orang tuanya seperti itu. Posisinya pasti tidak nyaman karena bingung harus berbuat seperti apa, ya kan? Ya Bu. Oke, baik. Kalau kamu, bagaimana? Kalau saya sih Bu, dari orang tua saya juga sih Bu, soalnya orang tua saya tuh selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya sih. Soalnya saya tuh pernah dapat juara poster, tapi saya kira tuh orang tua saya bakalan senang, makanya tidak. Karena orang tua saya membandingkan saya lagi dengan kakak saya, bahwa kakak saya itu lebih baik daripada saya gitu. Itu kakak saya juga kecewa sama kakak juga sih. Begitu ya. Jadi kalau diingat lagi waktu itu kamu bereaksi seperti apa ketika kamu mendapatkan perbandingan dengan kakak kamu? Saya sih kecewa juga sih Bu, soalnya saya ngikutin poster itu kan selain karena hobi, itu juga untuk membanggakan orang tua saya sih. Jadi kayak rasa kecewa lah, karena tidak ada yang percaya dari orang tua sih. Oke, pasti tidak mendapatkan apresiasi sama sekali ketika mendapatkan juara, pasti itu sangat menyakitkan ya. Betul. Sekali pasti sangat tidak enak ketika mendapatkan pernyataan seperti itu, apalagi dibanding-bandingkan. Padahal diri kita ini inginnya hanya diapresiasi. Betul. Baik. Ibu di sini akan bersikap objektif. Ibu tidak menyalahkan kamu maupun orang tua kamu atau orang tua kalian yang telah melakukan perbandingan. Seandainya kamu memiliki keberanian waktu itu, apa yang akan kamu katakan pada orang tua kamu ketika mendapatkan kalimat begitu yang membanding-bandingkan dengan kakak? Mungkin lebih ke ngeluh aja sih, soalnya saya sudah berjuang buat dapat ini, cari ide juga susah buat menggambar itu. Lebih ke kayak ngeluh aja sih, kayak kenapa bandingkan terus gitu, soalnya kan saya sudah berusaha juga gitu. Oke, Ibu terharu yang mendengarkan
pernyataan kamu barusan. Bagus sekali, Cipta, kamu memiliki keberanian untuk mengeluarkan perasaan kamu, apa yang kamu rasakan, yang terpendam selama ini. Nah, kalau kamu, pernah memiliki perasaan seperti Abu dan Cipta? Ya, bisa dibilang hampir sama, cuman di permasalahan yang saya alami Bu, saya dibanding-bandingkan orang tua saya dengan anak tetangga Bu. Nah, jadi ketika di sekolah saya mendapatkan ranking 2 dan anak tetangga mendapatkan ranking 1, jadi orang tua saya bilang, kenapa ranking 1, lihat anak tetangga dapat ranking 1, sementara kau dari kemarin-kemarin tiap tahun kau cuma dapat ranking 2. Nah, sementara usaha yang saya lakukan itu sudah kemampuan saya sudah belajar segala macam supaya dapat nilai bagus dan dapat ranking 1. Nah, di situ orang tua saya tidak memahami apa yang saya inginkan, padahal saya hanya ingin orang tua saya bangga dengan saya. Tapi ketika mereka berbicara seperti itu, selalu membandingkan saya dengan tetangga, seolah-olah mereka tidak bangga dengan keadaan saya. Disitu saya, emosi saya pun saya tidak stabil, jadi emosi saya bisa kayak lebih tanya ke anak tetangga yang ranking 1, kenapa kamu ranking 1, kenapa saya tidak ranking 1, kenapa saya hanya ranking 2. Jadi itu yang dapat saya rasakan, padahal saya hanya ingin orang tua saya bangga dengan saya, dengan pencapaian yang saya dapat Bu. Oke, baik, Nando, Ibu mengerti perasaan kamu bahwa apa yang kamu katakan tadi memang sangat terlihat rasa kekecewaannya ya. Memang kalian bertiga ini memang permasalahannya itu sama, dibanding-bandingkan dan tidak pernah mendapatkan apresiasi dari hasil kerja keras kalian. Oke, nah jadi pada saat kamu mendapatkan ranking 2 itu, apa reaksi orang tuanya ke Nando? Nah, reaksi orang tua saya itu Bu hanya sikap hal yang biasa, seperti tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa senang dengan pencapaian saya. Nah, itulah Bu, mereka selalu banding-bandingkan saya dengan tetangga. Itu yang saya dengar. Jadi saya kayak muak, marah, kecewa dengan orang tua saya. Kenapa hal dan pencapaian yang saya dapat itu mereka tidak bangga, kenapa harus selalu saya dibandingkan dengan tetangga, kenapa harus nomor 1 ranking 1 terus, padahal itulah sudah kemampuan saya. Jadi saya juga sudah bilang ke orang tua saya bahwa inilah kemampuan yang bisa aku lakukan Bu, tapi mereka tetap tidak merasa bangga dan terus saya lebih belajar lagi dan selalu membandingkan saya dengan tetangga. Oke, berarti memang orang tuanya tidak melihat proses kamu bekerja keras di dalamnya, mereka hanya fokus pada nomor yang bisa dibilang tidak sebanding dengan usaha kamu ya Nando. Ya Bu, betul. Pasti kecewa banget ya kalau mendapatkan seperti itu. Udah bilang bukan kecewa lagi, tapi lebih marah kepada orang tua saya karena tidak menghargai apa yang saya capai selama ini. Oke, kalau misalnya Nando marah, apakah Nando meluapkan isi hati Nando kepada orang tua ataukah hanya dipendam sendiri? Dipendam Bu, karena di saat orang tua berbicara kepada saya, yang dapat saya lakukan hanya diam, karena mau marah tapi saya takut Bu. Jadi akhirnya semuanya saya pendam. Baik, Nando, Ibu sangat paham ya perasaan kamu, memang terlihat kecewanya itu sangat besar saat kamu menyampaikan rasa apa yang terkandung dalam diri kamu dan bagaimana pernyataan orang tua kamu saat mendapatkan ranking 2. Oke, baik Nando, Cipta, dan Abu, Ibu sudah mendengarkan cerita kalian bertiga. Ternyata memang pengalaman kalian sama atau serupa, selalu dibandingkan dengan orang lain dan selalu mendapatkan perbandingan. Dengan perbandingan itu kalian selalu merasa tidak cukup. Ada perasaan kecewa, ada perasaan marah. Oke, mari kita explore lebih dalam menggunakan teknik asosiasi bebas. Jadi, teknik asosiasi bebas kalian menceritakan semua apa yang terlintas di benak kalian dengan ketika Ibu menyebutkan satu kalimat pemantik, mungkin kalian bisa langsung spontan menceritakan apa yang terlintas di benak kalian semua, oke? Jadi, sebelum masuk pada tekniknya, Ibu mungkin berinstruksi sebentar atau cara-caranya. Jadi, nanti pada saat kita akan melakukan teknik asosiasi bebas nih, coba kalian tutup mata kalian bayangkan atau kalian throwback atau flashback ke masa kecil kalian, lalu kalimat
yang ibu berikan ini tidak pernah cukup. Nah, lalu ketika ibu mengatakan tidak pernah cukup, apa yang terlintas di benak kalian? Mungkin kalian bisa menyebutkan. Nah, mungkin dari itu kita mulainya dari abu duluan ya. Jadi tutup mata terlebih dahulu saat ibu mengatakan kalimat ini tidak pernah cukup, apa yang terlintas di benak kalian? Mungkin mulai tutup matanya secara serentak dan kita mulai dari abu terlebih dahulu. Oke, abu, kita akan melakukan teknik asosiasi bebas. Ketika ibu mengatakan tidak pernah cukup, apa yang terlintas di benak kamu waktu itu, waktu kamu kecil? Oke, abu silakan. Kalau saya kecewa sih. Oke, kecewa. Kamu kecewanya karena hal apa? Apakah karena nilai kamu rendah atau karena kamu tidak mendapatkan ranking sesuai keinginan orang tua kamu? Saya merasa kecewa karena tidak dihargai atau tidak diapresiasi sama orang tua saya. Karena saya sudah berusaha belajar, terus saya sudah berjuang siang malam untuk belajar supaya dapat ranking 1. Oke, kalau boleh ibu tahu pelajaran yang sering mendapatkan nilai yang rendah apa? Itu fisika, Bu. Fisika ya. Kamu mendapatkan nilai berapa di fisika setiap ujian? Itu 60 sampai 65. Oke, 60 sampai 65. Ketika kertas ujian diberikan oleh guru, siapa nilainya tertinggi di kelas kamu? Kamu lupa ya? Lalu Oke, jadi nilai fisikanya 60 sampai 65. Nah, jadi pada saat kamu sudah pulang memberikan nilai itu, memperlihatkan nilai tersebut pada ibu kamu, apa reaksi ibu kamu ketika melihat nilainya? ibu saya biasa saja, Bu, seperti tidak ada apa-apa atau tidak menghargai lah, Bu, karena merasa nilai saya itu masih biasa aja, Bu, atau rendah gitu. Dari ekspresi wajah ibu kamu, apakah ada rasa kekecewaan ataupun marah? Kalau dari saya perhatikan, Bu, ekspresi ibu saya tuh seperti merasa kecewa terhadap nilai saya yang masih hitungannya rendah, Bu. Oke, jadi ekspresi ibu kamu tidak bisa kamu prediksikan apakah dia marah ataupun tidak. Oke, jadi terima kasih A sudah memberikan pernyataannya. Apa yang kamu rasakan setelah kembali pada masa kecil kamu dengan menceritakan beban yang kamu rasakan selama ini? Apakah kamu merasa sedikit lega karena kembali ke masa lalu kamu? Pada saat kamu kembali ke masa lalu kamu, apa yang ingin kamu katakan pada ibu kamu yang tidak mengapresiasi nilai-nilai yang sudah kamu dapatkan padahal kamu sudah bekerja keras? Kalau saya mau bilang aja sih, tolong hargai apa yang sudah saya kerjakan, kemudian tolong apresiasi saya gitu. Kira-kira Oke, baik, terima kasih A. Oke, bagaimana rasanya setelah melakukan sedikit teknik ini? saya merasa cukup lega, Bu. Oke, baik, terima kasih A. Sudah berbagi cerita, itu menggambarkan beban yang sangat nyata ya, bahwa kamu tuh sangat tidak dihargai, kamu merasakan perasaan kecewa, marah. Mungkin selanjutnya kita beralih kepada cerita. Bisa kamu ceritakan apa yang terlintas di benak kamu ketika mendengarkan kata tidak pernah cukup Eh, semasa kecil? Kalau saya sih, Bu, mungkin teringat dengan orang tua saya karena itu selalu membandingkan kakak saya yang mungkin lebih hebat daripada saya sih. Makanya kalau dengar kata tidak pernah cukup tuh pasti langsung mengingat perkataan orang tua saya yang membandingkan saya dengan kakak saya, Bu. Oke, baik. Bagaimana perasaan kamu ketika mendapatkan perbandingan tersebut pada saat itu, waktu kamu masih kecil? Pastinya ada rasa kecewa karena saya kan sudah, kalau dalam kelompok
waktu kan sudah mati-matian cari ide buat sketsanya begitu, cuman kayak dari apresiasi gitu, apresiasi itu dengan pujian atau motivasi ya, kecil aja sih Bu. Oke, Cipta, Ibu sangat paham apa yang kamu rasakan. Pasti itu sangat melelahkan ya. Bahkan Ibu dengar apa yang kamu ungkapkan saat ini memang sangat-sangat melelahkan ketika berada di posisi itu. Terima kasih Cipta sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih juga sudah menceritakan apa yang kamu rasakan. Oke, kita selanjutnya beralih ke Fernando. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nando ketika mendengarkan kalimat tidak pernah cukup. Apa yang terlintas di benak kamu saat kamu masih kecil? Yang terlintas dengan kalimat tidak cukup itu Bu, saya juga orang tua saya Bu, dia tidak merasa puas dengan apa yang saya lakukan, apapun itu, jadi nilai itu semuanya dia tidak puas. Jadi dia maunya saya lebih tinggi, dan situ saya merasakan kesedihan yang berat karena saya hanya ingin gimana saya itu dianggap, karena orang tua saya tidak terlalu pedulikan saya. Dia tahunya cuma marah-marah karena tidak puas atau tidak cukup dengan apa yang saya lakukan. Oke, Nando, kamu sudah menceritakan itu. Ketika kamu mengingat-ingat apa yang telah didapatkan oleh orang tuanya, apakah kamu memiliki perasaan marah ketika mengingatnya? Ya Bu, marah, sedih, sampai nangis Bu. Oke, sampai nangis. Kalau Ibu boleh tahu, kamu marah ini pada diri kamu sendiri tidak bisa mencapai apa yang orang tua kamu inginkan, atau kamu marah kepada orang tua kamu yang sudah selalu membanding-bandingkan kamu ketika sudah mendapatkan ranking yang tidak sesuai dengan apa yang orang tuanya inginkan? Keduanya sih Bu. Rasa marah pada orang tua pasti ada. Timbulnya rasa kecewa kepada diri sendiri karena orang tua saya terlalu membebankan saya, dimana saya harus bisa lebih baik dari anak tetangga. Itu membuat saya lebih beban di diri saya sendiri, sampai nangis, bingung harus ngapain lagi supaya orang tua saya bangga dengan saya. Oke, baik Nando. Nah, jadi ketika Ibu mendengarkan apa yang kamu katakan barusan, bahwa ada kemarahan yang berlapis ya, ada marah pada diri sendiri dan ada marah pada ibu kamu. Ibu sangat paham apa yang kamu rasakan. Terkadang itu memang menyimpan kemarahan terbesar pada diri kita sendiri. Nah, tetapi ketika kita gagal tidak bisa memenuhi harapan orang lain, jadi memang ketika kita tidak bisa memenuhi harapan orang tua kita, pasti akan ada timbul perasaan kecewa dan marah pada diri kita sendiri walaupun kita sudah berusaha. Terima kasih kalian bisa sudah berbuka matanya, anak-anak. Oke, terima kasih kalian sudah menceritakan rekaman lama ketika kembali ke masa kecil kalian yang terus berputar di pikiran kalian. Perasaan itu pasti sangat melelahkan, memberikan perasaan tidak nyaman, dan keinginan untuk meluapkan emosi marah dan kecewa itu pasti ada. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian saling membantu. Coba lihat teman kalian kiri dan kanan. Abu lihat Nandol, Cipta lihat dan lain temannya lagi. Oke, coba lihat teman kalian, apa saran atau dukungan yang bisa kalian berikan ketika masing-masing kalian ini sudah mendengarkan masing-masing cerita. Misalkan Abu sudah mendengarkan cerita Cipta. Apa yang Abu bisa berikan pada permasalahan sama Cipta? Karena kan memang permasalahan kalian ini bisa dibilang hampir mirip ya. Itu perasaan tidak cukup dan selalu dibanding-bandingkan. Oke, mungkin A bisa berikan masukan pada Cipta terkait masalah yang sudah diberikan ya, walaupun kita memang tidak bisa menilai seseorang itu dari nilai, tapi mungkin dari nilai itu ada sesuatu hal yang terlalu unggul di dalam diri Cipta. Misal Cipta, katanya Cipta selalu menang poster, berarti Cipta ada kelebihan pada poster. Nah, mungkin boleh diberikan solusi untuk Cipta. Untuk Cipta mungkin
bisa ditingkatkan lagi sih supaya bisa juara satu atau ditambah kreativitasnya bisa diperluas, terus kemudian jangan terlalu menerapkan apa kata orang atau kita sama dulu positif supaya orang tua kamu bisa mengapresiasi kamu. Itu aja sih. Oke, kalau Cipta, apa yang bisa solusi yang diberikan pada temannya melihat bahwa permasalahan kalian ini sama, karena ini bahwa Abu ini terlalu fokus pada masalah ranking, padahal Abu juga ada potensi di bagian olahraga seperti futsal ya, kalau kita lihat Abu ini. Jadi apa yang bisa diberikan oleh temannya biar Abu ini tidak hanya memikirkan ranking saja, tapi harus juga fokus pada kelebihan yang dimilikinya. Kalau sama saya sih mungkin harus lebih seimbang lagi, tapi jangan sampai kayak terlalu jomplang gitu lah. Jangan sampai kayak fisika rendah kalau tidak KKN aja lah. Jangan terlalu sampai tinggi, jangan terlalu tinggi karena itu kan mempengaruhi pikiran kamu juga. Terus kalau kamu jaga di olahraga tuh maksimalkan potensi kamu kayak ikut lomba gitu supaya kamu juga pasti bangga dengan lomba itu sih. Oke, sudah diberikan oleh keduanya. Mungkin Abu dan Cipta bisa berikan solusi untuk Nando. Menurut saya untuk Nando jangan terlalu terpaku sih sama tetangga tersebut, karena menurut saya fokus saja sih untuk belajar atau berbuat selasa. Kalau menurut Cipta gimana? Menurut saya setuju dengan aku sih. Jangan terlalu fokus dengan orang tua ya, karena walaupun kamu pengen memakan orang tua kamu tidak sepatutnya sampai bagi kamu tuh menaruh orang tua kamu sih. Jadi tetap semangat aja. Oke, betul Nando. Selain dengan ranking tadi yang Nando katakan, Ibu juga melihat bahwa Nando ini punya kemampuan dalam mendesain sesuatu, seperti desain poster sama dengan Cipta. Jadi kalau boleh Nando tuh jangan berfokus pada nilai ranking 1, bisa dikembangkan seperti yang Cipta katakan pada Abu, bahwa ditingkatkan lagi skill-skill yang lain, jangan hanya berfokus pada nilainya. Mungkin kalau Nando pada Abu dan Cipta ada masukan yang ingin diberikan dari permasalahan, dan ternyata Abu ini punya potensi pada olahraga yaitu futsal, sedangkan Cipta ini punya potensi pada desain poster dan selalu menjuarai poster-poster ketika mengikuti lombanya. Nah, ketika mendengar itu, apa yang Nando ingin katakan pada mereka berdua agar tidak terlalu fokus pada permasalahannya? Jadi dari selama konseling kelompok tadi, saya juga mendengar permasalahan masing-masing, bahwa permasalahan kami bisa dibilang sama. Cuman yang dapat saya mengerti kepada diri saya sendiri, yang mau saya bagi ke mereka bahwa apapun itu jangan terlalu dipaksakan dan jangan dengar apa cuma orang lain. Buktikan saja sampai di mana kemampuan kita, karena apa yang tidak bisa kita kontrol biarkan saja, apa yang bisa kita kontrol itu yang kita harus lakukan. Ya, intinya lakukan yang menurut kalian baik dan membuat kalian senang. Oke, luar biasa sekali bahwa kalian ini bisa melihat kelebihan satu sama lainnya, tapi sulit melihat kelebihan yang ada dalam diri kalian sendiri. Jadi kalian tahu apa kelebihan Abu, apa kelebihan Cipta, tapi mungkin kalian belum tahu apa kelebihan yang ada di dalam diri kalian. Bagus sekali kalian sudah mengikutinya dengan sangat baik. Ini menunjukkan memang bahwa pikiran-pikiran perasaan tidak cukup itu memang harus dibuang jauh-jauh, karena kalian terlalu fokus pada kesalahan masa lalu, tidak fokus pada potensi-potensi yang kalian dapatkan saat ini. Memang betul kalian harus fokus pada potensi kalian miliki saat ini. Oke, selanjutnya kalau coba kalian pikirkan, siapa sebenarnya yang menentukan standar yang sangat tinggi
atau perkataan cukup baik untuk saat ini? Apakah kalian sendiri ataukah orang kalian menentukan standar kalian ini dari orang lain? Misal, saya harus ranking 1, itu berarti bukan standar diri kalian kan? Itu standar orang tua kalian kan? Coba kalian pikirkan. Yang kalian lakukan saat ini, apakah kalian menentukan standar kalian sendiri atau standar dari orang lain? Bagaimana? Apakah kalian mengikuti, menurut kalian bertiga nih, berdasarkan diri masing-masing, kalian mengikuti standar orang lain atau standar diri sendiri? Orang lain sih. Standar orang lainnya. Karena memang kalian kan punya potensi ya. Kalau Cipta standar orang lain, Sih. Terutama orang tua yang selalu mandi-mandikan dengan kakak saya sih. Oke, padahal Cipta punya potensi yaitu bisa membuat poster. Kalau Abu, Kalau saya sama sih masih mengikuti standar orang tua, karena saya masih orang tua itu satu. oke, kalau Nando, Standar dari orang tua karena udah dibiasakan dari kecil, jadi saya lebih bingung bagaimana standar seperti itu ditekan dari orang tua. oke, betul sekali. Jadi kalian ini terlalu mengikuti standar orang lain daripada standar diri kalian sendiri. Padahal kalian ini punya standar yang lebih sehat, yang bisa kalian ikuti dengan diri kalian sendiri. Jadi pemahaman yang sangat bagus. Coba sekarang bayangkan ada diri kecil kalian saat ini. Kalian yang dulu. Misal, Abu ini kelas 5 SD, umur 8 tahun. Nando ini kelas 4 SD. Dan Cipta juga kelas 5 SD, umur 8 tahun. Apa yang kalian ingin katakan pada diri kalian saat itu? Ketika selalu mendapatkan kalimat perbandingan. Mungkin bisa dari Abu? Yang saya katakan pada diri saya masih kecil, itu lebih baik, belajar lebih sehat, kemudian atur waktumu, gunakan sebaik mungkin. Bagus sekali jawabannya. Kalau dari Cipta, apa yang ingin dikatakan pada dirinya waktu kecil? Lakukan sesuatu yang selama positif dan membuat kamu senang. Jangan terlalu berpatek sama orang lain meskipun itu orang tua kamu, karena betapa kamu dapat juara 1, tapi kayak kamu nak menikmatinya atau bahagia gitu sih. Oke. Kalau dari Nando? Kalau dari saya, Bu, saya mau katakan lebih ke belajar giat, karena dibandingkan di saat dewasa itu saya tidak enak. Oke, luar biasa sekali atas jawaban-jawaban kalian. Mungkin mulai hari ini, apa yang akan kalian lakukan untuk memberhentikan rekaman lama itu yang selalu dibanding-bandingkan? Maksudnya mulai hari ini kalian harus melakukan apa sehingga istilahnya tidak terlalu berpatokan keinginan orang tua kalian. Apa yang kalian mau lakukan mulai hari ini? Jadi fokus pada potensi diri kalian sendiri. Mulai dari Abu mungkin bisa? Kalau saya sih mungkin bisa mulai olahraga kembali atau latihan fisik itu untuk coba membuka potensi saya dalam bidang olahraga. Oke, bagus sekali. Kalau dari Cipta? Kalau saya sekarang mungkin lebih fokus mengikuti lomba poster sih, supaya lebih memaksimalkan potensi yang saya miliki. Oke, kalau dari Nando? Dari saya belum saya lakukan kurangi membuat saya stres, merasa tertekan, dan melakukan apa yang bisa saya lakukan dan yang saya sukai. Oke, bagus sekali. Setelah mendengarkan cerita-cerita kalian ini, memang banyak sekali ya huru-haranya di dalam masa kecil kalian dan kehidupan kalian. Mungkin sesi kita hari ini sudah hampir berakhir. Bisa kalian sharing apa insight atau pengalaman berharga yang kalian dapatkan hari ini? Misalnya apa yang kalian dapatkan hari ini setelah melakukan konseling ini dan berbagi cerita? Mungkin misal
em, bisa saling membantu atau seperti apa? Kalau dari Abu bagaimana? Apa yang Abu dapatkan setelah mengikuti konseling ini? Kalau saya yang pertama tuh mungkin mendapatkan solusi untuk membuka potensi diri saya sendiri. Kemudian saya di sini belajar bahwa apa yang telah saya lakukan harus saya selesaikan. Mungkin itu aja sih. Oke, kalau dari kita, Kalau saya sih dapat pengalaman baru tentunya, terus itu lebih lega juga. Saya kira cuma saya sendiri punya pengalaman seperti ini, rupanya saya tidak sendiri, dan senang juga karena bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. ya, kalau dari Nando macam mana? Kalau dari saya Bu, rasa tertekan ataupun stres yang saya alami, saya dapat kurangi, saya dapat lebih banyak pengalaman dari teman bahwa permasalahan ataupun masalah yang saya alami sepanjang di rumah ini banyak, bukan hanya saya aja yang saya, bukan hanya saya tapi juga banyak orang lain juga mengalami hal itu, tapi hanya saja saya tidak tahu. Jadi intinya saya harus bisa lebih fokus ke apa yang saya lakukan dan apa yang dapat saya kontrol itu yang bisa saya lakukan, yang tidak bisa saya kontrol dengan orang lain yang saya harus abaikan. Oke, jadi kesimpulan yang kalian berikan hari ini sangat bagus. Ingat bahwa proses memahami dan mengubah pola pikir kalian ini membutuhkan waktu. Jadi kalian sudah mengetahui bahwa masalah yang kalian rasakan ini, yang kalian alami tidak hanya diri kalian, tapi juga dialami oleh teman kalian. Jadi kalian jangan pernah merasa sendiri. Oke, mungkin tidak. Jadi pertemuan ini mungkin kalau kita mengubah suatu pola pikir mungkin tidak bisa selesai dalam 1 minggu atau dalam 1 waktu, mungkin berjangka, ada waktu lebih dari berapa waktu. Jadi mungkin kalau tidak bisa selesai, kita bisa menjadwalkan lagi sesi konseling. Jadi Ibu ada beberapa tugas kecil untuk kalian bisa lakukan untuk pertemuan selanjutnya. Ibu minta kalian yang pertama catat setiap pikiran-pikiran atau rekaman lama yang muncul. Misal ketika kamu mengingat perasaan sakit hati atau kecewa karena kalimat orang tua yang membandingkan, itu dicatat. Terus tanyakan, tulis, ini suara siapa? Misalnya suara aku dari masa lalu. Nah, terus misal kamu ini, misalnya rekaman lama yang muncul di benak kalian itu, kamu tidak bisa memberikan yang terbaik, itu kalimat dari orang tua yang kalian dapatkan. Nah, kalimat itu bisa kalian ganti dengan lebih positif, atau aku bisa melakukannya, itu diganti. Itu tugas untuk kalian. Oke? Oke, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan konseling hari ini? Saya merasa lega, Lega. bisa mengeluarkan semua yang ada dalam pikiran saya. Oke, baik. Kalau kita? Lega sama senang sih mendapat teman baru gitu, dan berbagi pikiran dan pengalaman. Oke, kalau Nando? Lega juga mudah bisa mengurangi tekanan ataupun pemikiran yang negatif yang sudah saya pendam. Oke. Baik, mungkin sesi konseling kita berakhir hari ini. Terima kasih kepada Abu, Cipta, dan Nando sudah meluangkan waktunya untuk berbagi perasaan dan pengalaman yang sudah terpendam lama. Jadi Ibu bangga pada kalian semua atas keberanian dan kejujuran kalian untuk menceritakan semuanya yang terpendam di hati kalian. Mungkin sampai jumpa di sesi berikutnya minggu depan. Terima kasih sudah berbagi dan bekerja sama. Oke? Semangat untuk kalian bertiga. Oke, sama-sama, sampai jumpa lagi. Oke, ya,